Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, wabil khusus Al-Habib Abdurrahman Segaf dan guru kita Sayyidil Habib Hasan bin Ahmad Sahab, kemudian guru kita Sayyidil Habib Abdurrahman bin Abi Bakar Sahab, kemudian guru kita Fadilatul Ustaz Kiai Haji Saldian Musa, pimpinan Majelis Tuhfatul Adhkar Filah beserta jamaah hadrahnya, kemudian Sad Asep yang kita doakan mudah-mudahan para tuan guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan diberkahi segala urusannya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya, wabil khusus dalam urusan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang saya hormati dan saya muliakan para hadirin, Pak Rahmat, Bapak Suhardi, Bapak Cecep, dan juga para hadirin yang lainnya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam ini, malam yang mulia, kemudian di bulan yang mulia yaitu bulan Sa'ban, bulan yang disebut oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan bulan yang sangat banyak kebaikan di dalam bulan Sa'ban, di mana dalam satu riwayat Nabi pernah bersabda atau bertanya kepada para sahabatnya dengan kalimat, lima sumia Sa'ban Sa'banan, wahai para sahabat, kenapa bulan Sa'ban ini dinamakan oleh Allah dengan Sa'ban? Lalu para sahabat menjawab dengan penuh etika dan adab. Beliau menjawab dengan kalimat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui kenapa bulan Sa'ban itu dinamakan oleh Allah dengan Sa'ban. Kemudian Nabi menjawab dengan sabdanya, li'annahu yatasa'ab fihi khairan katsira. Bulan Sa'ban itu dinamakan Sa'ban oleh Allah karena di dalam bulan Sa'ban itu sangat banyak sekali cabang-cabang kebaikan di dalamnya. Di antaranya di bulan Sa'ban ini ada satu malam yang mana kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani lebih utama setelah malam Lailatul Qadar, yaitu malam nisfu Sa'ban. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirra, beliau berkata, Lailatul nisfi min Sa'ban afdalul layali ba'da Lailatul Qadar. Malam nisfu Sa'ban, malam pertengahan bulan Sa'ban itu malam yang paling utama setelah malam Qadar. Bahkan kata Imam Subaki, Lailatul Jumu'at tukaffiru dzunubal usbu. Orang yang beribadah pada malam Jumat, maka dosanya selama seminggu, dosa-dosa kecilnya selama seminggu diampuni atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beribadah pada malam Jumat, maka dosa-dosa kecil kita selama seminggu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kata beliau, Lailatul nisfi min Sa'ban tukaffiru dzunubas sanah. Orang yang beribadah bertepatan dengan malam nisfu Sa'ban, malam pertengahan bulan Sa'ban, maka dosa-dosa kecilnya selama 1 tahun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah bulan Sa'ban sekarang, malam nisfu Sa'ban sekarang ini bertepatan dengan malam Jumat. Kata beliau juga, Lailatul Qadar tukaffiru dzunubal umur. Orang yang beribadah bertepatan dengan malam Qadar, pas dia Ramadan beribadah bertepatan malam itu, dia beribadah dengan malam Qadar, malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya selama seumur hidup dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumur hidup dosanya dihapus oleh Allah dan dia mendapatkan pahala ibadah 1000 bulan. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan dan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dalam keadaan imanan wa ihtisaban, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata, kita sebelum ditutup kita minta kepada para guru kita untuk menyampaikan daripada tausiahnya tentang keutamaan daripada ilmu atau keutamaan bulan Sa'ban atau apapun yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Yang pertama kita serahkan kepada guru kita Sayyidil Habib Abdurrahman bin Abi Bakar Sahab. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man sara ala nahjihi lam yahaf qata yawmal qiyamah, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus guru kita tercinta, sahabat kita tercinta, Habib Al-Ustaz Muhammad Tabrani, sahibul majlis. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Guru kita bersama Mahbub Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Ali bin Syihab, kemudian Al-Habib Abdurrahman Segaf yang kena hadir pada malam hari ini, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupakan guru kita bersama orang tua kami, yaitu Bapak Kiai Haji Saldi Musa, juga Al-Ustaz Asep, Bapak Suhardi, Bapak Rahmat, dan para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis-majlisnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dikatakan apabila kita telah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berleha-leha. Lalu yang mendengar daripada nasihat tersebut kan di undangan Allah itu di mana? Di majlis-majlisnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis-majlisnya, maka hendaknya kita bersegera hadir untuk mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak. Ikhwan hafizakumullah, alhamdulillah sampailah kita dalam pengajian ini penghujung, mungkin untuk penutupan sementara. Ini mesti diingat, bukan berarti libur selamanya ya. Penutupan sementara. Kenapa? Karena kita ngaji harusnya tiap hari. Yang namanya ngaji setiap detik, setiap saat kita mencari ilmu terus ya. Cuma tempatnya yang berbeda, mungkin hari tutup. Dan kebiasaan daripada para ulama ya, menutup pengajian sementara ini apa? Untuk fokus kita nanti di bulan Ramadan. Masuk di bulan Ramadan lebih fokus lagi. Padahal kalau kita ngaji di bulan Ramadan itu pahalanya double lagi. Karena yang paling afdal ibadah adalah mencari ilmu. Wal ilmu asna sa'iral a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Yang paling afdal ibadah adalah ilmu, tidak ada lagi yang menandinginya. Sebab kita tahu ibadah, kita tahu sholat, kita tahu puasa, kita tahu zakat dari ilmu. Bahkan orang yang beribadah tanpa ilmu, ya, wa man bighairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan asas ya daripada thariqah kita ahli sunnah wal jamaah ini diantara pondasinya adalah ilmu. Jadi kalau mau ibadah harus pakai ilmu. Nah, ini diantaranya. Makanya adanya majlis-majlis Allah Subhanahu wa taala, majlis-majlis yang diadakan oleh para asatid, para ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, ini adalah satu wadah tempat kita mencari ilmu. Oleh karenanya kita lihat pada saat ini, masya Allah, ya, alhamdulillah ketika kita bisa menemukan majlis, ya, seharusnya kita merasa sedih ketika majlis itu ditutup, ya. Kenapa? Karena belum tentu kita setelah Lebaran, setelah Ramadan, atau waktu yang akan datang mendapatkan lagi majlis ini, majlis-majlis yang lain. Ataupun kalau ada majlis-majlis tersebut, apakah kita termasuk orang yang masih diberi taufik dan hidayah oleh Allah bisa hadir majlis atau tidak? Oleh karena ini dalam amalan itu setiap hari selalu ya, dikatakan, bahkan Habib Abdullah bin Abdul Haddad beliau mengatakan apalagi untuk menyambut dan beribadah di hari Ramadan ya, di bulan-bulan Ramadan, hendaknya kita dengan giat melakukannya. Karena takut Ramadan ini yang kita alami adalah Ramadan yang terakhir bagi kita ya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat walafiat, para guru juga mudah-mudahan disehatkan badannya oleh Allah, dipanjangkan umurnya agar terus dapat membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hendaknya dari mulai Syawal kemarin kita mengadakan ikut ngaji, kemudian dan yang lain, nanti di bulan Ramadan ini kita mengamalkan ilmu yang sudah kita punya. Diamalkan. Apalagi di bulan Ramadan biasanya banyak waktu senggang ya. Yang setidaknya karena bulan Ramadan ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dikatakan oleh para ulama adalah syahrul Quran, jangan sampai tinggalkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sempatkan waktu. Setidaknya kalau kita nggak bisa di hari-hari yang lain, maka di bulan Ramadan kalau kita sudah lancar, usahakan dalam satu hari ini satu juz ya. Sehingga di akhir Ramadan kita mendapatkan khatam ya. Dan yang belum lancar diusahakan di Ramadan juga perbanyak baca Al-Quran ya. Sebab membaca Al-Quran ini kalau bagi yang belum lancar gak akan lancar kecuali dia mau membiasakan diri, sehingga matanya ini refleks melihat daripada huruf-huruf dan telinganya juga refleks mendengar huruf terus seperti itu, sehingga nanti dia lancar. Kalau sudah baca Al-Qurannya lancar,
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala diberikan, jangan ditinggalkan. Apalagi khususnya di bulan Ramadan, karena keberkahan yang Allah berikan di bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Nah, mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan ini, dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama bihaqi Sya'ban, agama bihuquqi, man agama bihuquqi Rajab, agama bihuquqi Sya'ban, wa man agama bihuquqi Sya'ban faza bi bihuquqi Ramadan. Orang yang mendapatkan dari bulan Rajab dia sudah mempersiapkan dirinya, kemudian masuk di bulan Ramadan juga mempersiapkannya, di bulan Rajab mempersiapkannya, nanti di bulan Ramadan dia menuai daripada hasilnya. Nah, insyaallah kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat menjalankan ya, dari mulai hari ini, jangan tunggu Ramadan ya. Mulai hari ini mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadan ya Allah wa iyyakum, wa lahum mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita berkumpul di dalam perkumpulan yang turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda dzikri sholihin tanzilur rahmat. Ketika menyebut orang-orang soleh, turun rahmat dari Allah. Jadi ketika kita menyebut nama orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita menyebut nama pemimpin orang soleh, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang bersalawat selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Orang yang memperbanyak salawat selalu dicurahkan rahmat oleh Allah. Mengapa? Karena sering selalu menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering selalu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di arsy maupun di pintu sorga, di dalam sorga, di semua tempat yang ada adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, sebelum Allah menciptakan para malaikat, sebelum Allah menciptakan apapun, sudah ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nama yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikra, kami angkat sebutanmu wahai Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang dekat dengan rahmatnya Allah, orang yang selalu mendapatkan rahmatnya Allah, yang selalu menyebut nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, izmanu li sitan azman lakumul jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah aku 6 jaminan, kata Nabi Muhammad. Berilah kepadaku 6 jaminan, aku jamin kamu masuk ke dalam sorga. Dijamin sorga oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memiliki kuncinya sorga. Yang pertama mengetuk pintu sorga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan nanti di hari kiamat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu sorga, malaikat Ridwan penjaga sorga bertanya, siapa? Aku Muhammad, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Ridwan beliau berkata bahwa aku tidak diizinkan untuk membuka pintu sorga kecuali engkau yang mengetuknya wahai Nabi Muhammad. Jadi yang mengetuk pintu sorga, yang pertama diizinkan masuk ke dalam sorga, yang hanya diizinkan untuk dibuka pintu sorga adalah Nabi kita Nabi Muhammad
Dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, berilah aku 6 jaminan, aku jamin kamu masuk ke dalam surga. Apa itu? Yang pertama adalah usduku idza haddatstum. Ya, jujurlah ketika kamu berbicara. Jangan berbohong, jujur yang pertama. Mengapa? Karena orang yang jujur itu adalah tanda orang yang beriman kepada Allah. Sebaliknya orang yang berbohong itu tanda orang yang tidak beriman kepada Allah. Pernah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, ayasil mukmin wahai Rasulullah, apakah orang mukmin bisa berbuat maksiat? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa. Namanya bukan nabi, bukan malaikat, orang biasa. Walaupun mukmin bisa berbuat maksiat, nggak maksum. Semua orang pasti punya dosa. Lalu ditanya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayakdzibul mu'min wahai Rasulullah, apakah orang mukmin bisa berbohong? Nabi Muhammad menjawab, tidak bisa. Kalau orang mukmin nggak bisa berbohong. Maksiat yang lain masih bisa, berbohong nggak bisa. Karena orang yang berbohong itu orang yang tidak beriman kepada Allah. Lalu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau membacakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, orang yang mengadang-adakan kebohongan, mereka itulah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang pendusta. Jadi orang yang kuat imannya nggak bisa berbohong. Kalau berbohong berarti nggak kuat, lemah, bahkan tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, ma min khuluqin abghadu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kadzib. Siti Aisyah beliau berkata, tidak ada akhlak yang lebih dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada berbohong. Nabi Muhammad paling benci kalau ada orang yang berbohong. Walaqad kana ar-rajulu yaghlibu 'indahu kibbatan famazal fi nafsihi hatta ya'lam annahu qad ahdatha minhu taubah. Siti Aisyah lalu berkata, pernah ada orang yang berbohong di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terus membenci orang itu sampai Nabi Muhammad tahu bahwa orang itu telah benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, jangan pernah berbohong ya, apalagi masalah-masalah sepele. Kadang orang masalah sepele berbohong. Ini akhlak yang sangat dibenci oleh Nabi Muhammad. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah jangan berbohong ya. Ini yang pertama, usduku idza haddatstum. Yang kedua adalah wa aufu idza ahadtum. Yang kedua adalah penuhilah janjimu ketika kamu berjanji. Sebab orang yang melanggar janji itu tanda orang munafik ya. Jadi ketika berjanji penuhilah janjimu. Kalau seandainya tidak bisa memenuhi janji, jangan berjanji. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wa addul amanata idza tumintum. Yang ketiga adalah dan tunaikanlah amanat jika kamu diberi amanat. Amanat apapun, jabatan apapun ya, ketika mendapatkan amanat, berikanlah amanat, jangan berkhianat. Karena khianat termasuk daripada orang-orang munafik, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat adalah wa ghuddu absarakum ya, jagalah pandangan kalian, jangan memandang yang haram. Tadi kita dengar qasidah, semoga kita bisa berjumpa, bermimpi, melihat Nabi kita Nabi Muhammad. Melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaratnya cuma satu, jaga pandangan ya. Orang istilahnya salawatnya dikit, hatinya bersih, matanya dijaga, bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak salawatan ya, tapi matanya dilihat yang haram, gak bisa melihat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suci, bersih, tidak bisa dilihat dengan mata yang kotor. Jagalah pandangan, itu adalah syarat yang terbesar untuk kita bisa melihat Nabi kita Nabi Muhammad
Orang yang melihat Nabi Muhammad dijamin akan selamat karena mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihatku dalam mimpi akan melihatku dalam keadaan sadar. Orang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin mulia dunia dan akhirat. Para sahabat mereka mulia bukan karena ibadahnya paling banyak, bukan karena ilmunya paling tinggi. Generasi sesudahnya ada yang ibadahnya lebih banyak, ilmunya lebih tinggi, tapi sahabat menjadi paling mulia karena berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ghuddu absarakum, jagalah pandangan kalian, wahfadhu furujakum, wahfadhu furujakum, yang kelima adalah dan jagalah kemaluan kalian. Jangan berbuat zina, jangan mendekati zina. Wala takrabuz, mendekati saja jangan, apalagi berbuat zina. Zina adalah dosa yang paling besar setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah membunuh baru zina. Nah, dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ghina ma'azina, enggak akan cukup orang yang berbuat zina, pasti hidupnya celaka. Ya, itu yang menjamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berbuat zina pasti celaka, pasti akan sial hidupnya di dunia maupun di hari akhirat. Ya, lalu yang keenam adalah wa kuffu aidiyakum, dan jagalah tangan kalian. Maknanya apa? Jangan berbuat zalim kepada orang lain. Kita jalankan 6 perkara ini, kita beri jaminan 6 perkara ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jamin kita masuk ke dalam surga. Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.